Bapak dan Ibu, betapa bahagianya ayah dan ibu kita. Ketika doa-doa kita panjatkan, mereka menyampaikan, teruslah berdoa anak-anakku. Begitu sejuknya doa-doamu anak-anakku. Begitu bahagianya ayah dan ibu. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa anak-anakku. Ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita juga menyiapkan anak-anak yang saleh untuk mendoakan kita, kita juga akan memanen apa yang telah pernah kita tanam di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad begitu mencintai kita semua. Bagaimana agar umat Nabi Muhammad masuk dan berkumpul dalam jannahnya Allah? Tentu diperlukan kunci pembuka surga itu, Miftahul Jannah. Inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita semua Bapak dan Ibu, yaitu salat 5 waktu yang baru saja kita laksanakan salat subuh di pagi hari ini. Ketika seorang dokter di rumah sakit sedang mengoperasi, kepada perut itu sudah ditoreh, kemudian dipanggil salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia tidak menjahit, itu orang ini akan meninggal. Mungkin itu toleransi yang mungkin bisa dilakukan. Atau mungkin kita berada di pinggir laut atau sungai, ketika ada orang yang mau tenggelam di situ, menggapai-gapaikan tangannya, kita berada di situ, panggilan salat datang, ini dulu yang kita tolong. Itu mungkin toleransi misalnya. Tapi kalau sekedar rapat, kalau sekedar memasak, kalau sekedar apapun yang kita kerjakan di sawah, di ladang, di toko, di semuanya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka itulah salat yang berdiri. Sama dengan Masjid Nurul Iman ini yang didirikan, selama ini kita tidak robohkan masjid ini, dia akan tetap tegak dan berdiri padanya. Begitu dengan salat yang baru saja kita lakukan, salat subuh yang baru saja kita lakukan, dia akan tetap tegak dan berdiri kecuali kita hancurkan dengan maksiat setelah selesai salat ini. Saya salat, kita maksiat. Saya salat, kita berbohong, kita menzalimi orang, kita mencuri, kita memfitnah orang. Berarti salat kita itu kita runtuhkan dan kita hancurkan, sama dengan meruntuhkan masjid yang telah berdiri. Kita tidak akan pernah berlebih ketika hanya sebatas hutang. Tapi bagaimana menjadikan salat itu sebagai kebutuhan Bapak dan Ibu? Kita butuh dengan Allah, kita butuh pertolongan Allah. Orang yang butuh Bapak dan Ibu, coba kita lihat kebutuhan kita yang lain dalam hidup kita. Ketika kita butuh makan Bapak dan Ibu, coba bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita butuh makanan, betapa kita mempersiapkan makanan yang enak untuk bisa kita konsumsi Bapak dan Ibu. Kita masak dengan bumbu yang enak, bukan hanya sebatas untuk lepas utang makan, tidak, tapi untuk menikmati makan yang enak, yang lezat. Kita berusaha untuk membuatnya, memasaknya, membelinya. Kalaupun kita tidak sanggup untuk membuatnya, kita pergi ke tempat rumah-rumah makan yang enak-enak, yang bagus-bagus. Bagaimana dengan rumah yang menjadi kebutuhan kita? Tidak cukup hanya untuk berlindung. Kita bikin rumah, kamar, tempat tidur, sudah cukup bisa tidur di situ. Tidak cukup. Kita masih mau membuat seperti masjid ini saja, kita buat ada AC-nya, ada keindahannya, ada ornamen-ornamen dan semua, agar kita nyaman dan damai dalam rumah itu. Karena kita butuh rumah yang nyaman, rumah yang damai, yang tentram, yang menyenangkan semua penghuninya, yang memakai semua yang ada di dalamnya. Kebutuhan akan rumah. Ketika kita juga butuh akan pakaian, kan tidak cukup asal menutup tubuh kita, menutup aurat kita. Kita memerlukan pakaian-pakaian yang bagus, yang indah, yang menyenangkan pandangan mata, yang sejuk kita pakai.
Semua kita upayakan untuk mendapatkannya, Bapak dan Ibu. Itu pakaian, Bapak dan Ibu. Sekarang pertanyaannya, Bapak dan Ibu. Bayangkan kalau sholat ini menjadi kebutuhan kita, Bapak dan Ibu. Kalau sholat ini menjadi kebutuhan kita, tentu kita akan mempersiapkan sholat ini sebaik mungkin, sebagus mungkin, sekusuk mungkin, sesempurna mungkin. Betul tidak, Bapak dan Ibu? Setuju tidak, Bapak dan Ibu, dengan apa yang saya lakukan ini? Ataukah kita cukup hanya sekedar utang saja sholat ini, Bapak dan Ibu? Saya sudah tidak. Rasanya tidak cukup. Kalau makanan saya kita cari yang enak, baju yang bagus, rumah juga yang bagus, kendaraan juga begitu. Masa salat kita hanya sekedar sudah cukuplah apa adanya? Bukan seperti itu. Jadikan salat ini kebutuhan sehingga kita mempersiapkan semaksimal mungkin untuk salat ini. Dan salat kita bukan menjadi salat yang minimalis, pada Ibu. Kalau hanya sekedar utang, salat kita hanya sekedar minimalis saja. Tapi ketika menjadi kebutuhan kita akan maksimalkan dan optimalkan. Kenapa, Bapak dan Ibu? Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang lain sarana kita dalam hidup kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ada salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anna Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadallah. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kebesaran, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah membangunkan kita semua. Dalam arti kata, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menghirup oksigen kepunyaan Allah, untuk menginjak bumi milik Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, bertebaran di muka bumi Allah, mencari karunia Allah dengan sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kami juga sangat yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita mungkin telah bangun jam 2 atau jam 3. Kita juga bersyukur dibangunkan juga oleh Allah. Di saat itu Bapak dan Ibu telah mencurahkan semua persoalan-persoalan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah curhat, kita telah menyampaikan keluh kesah kita, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bermunajat kepada Allah di malam yang indah itu, menyampaikan doa-doa terbaik kita, harapan-harapan kita dalam kehidupan kita,
baik untuk diri kita, untuk anak kita, untuk keluarga kita, maupun untuk masyarakat kita, agar hidup kita ini bahagia di dunia dan sampai ke akhirat nanti. Kami juga sangat yakin dan percaya kalau malam ini juga Bapak dan Ibu juga berjumpa dengan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, ayah dan ibu kita yang tadi panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu juga tengah menatap wajahnya di sujud terakhir ketika Bapak dan Ibu mendoakan beliau semua. Bapak dan Ibu, semuanya itu adalah pertemuan-pertemuan yang indah. Setiap malam yang mungkin bisa kita berjumpa dengan mereka semua, ketika kita memang berharap, kita rindu, dan kita mendoakan orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Bapak dan Ibu, betapa bahagianya ayah dan ibu kita ketika doa-doa kita panjatkan, mereka menyampaikan, teruslah berdoa anak-anakku. Begitu sejuknya doa-doamu anak-anakku, begitu bahagianya ayah dan ibu, teruslah berdoa dan teruslah berdoa anak-anakku. Bapak dan Ibu, ketika kita mendoakan para orang tua kita yang telah meninggal, tentu juga kita akan menerima nantinya kelak ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita juga menyiapkan anak-anak yang saleh untuk mendoakan kita, kita juga akan memanen apa yang telah pernah kita tanam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tentu juga waktu-waktu yang tersedia Bapak Ibu lewatkan menjelang masuknya waktu subuh, mungkin ada 1 jam atau 40 menit lagi, Bapak dan Ibu juga kami yakinkan bahwa Bapak dan Ibu semua juga membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dikumandangkan azan di masjid ini, Bapak dan Ibu bersegera untuk datang ke masjid dan kita berkumpul seperti ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai umatnya. Beliau begitu cinta kepada kita semua Bapak dan Ibu. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika beliau telah berada di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga, Jannatul Ma'wa. Bayangkan Bapak dan Ibu, ketika Rasulullah telah melihat begitu indahnya surga milik Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi impian kita semua untuk masuk ke dalamnya. Itu juga impian dari Rasulullah Muhammad SAW agar beliau bersama umatnya masuk ke dalam jannahnya Allah itu. Dan ketika beliau berada di sana, diucapkan salam oleh pemilik surga. Bayangkan Bapak dan Ibu, pemilik surga itu telah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau telah berada di dekat surga itu, tapi beliau tidak masuk Bapak dan Ibu. Bayangkan seperti kita di pintu ini telah berdiri, seorang yang melihat begitu indahnya masjid ini, kemudian orang yang ada di dalamnya mengucapkan, silakan masuk saudaraku. Tapi Rasulullah Muhammad SAW, ketika pemilik surga itu sendiri yang mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya beliau dipersilakan untuk masuk ke dalam surga yang indah itu, Bapak dan Ibu. Tapi beliau tidak mau masuk ke dalam surga itu, dan beliau menjawab salam itu Bapak dan Ibu, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Artinya Bapak dan Ibu, bahwa surga yang Allah ciptakan seluas langit dan bumi itu Bapak dan Ibu juga tidak cukup hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau ingat kepada kita semua,
Ingat kepada umat beliau sampai akhir zaman nanti. Dan termasuk kita yang hadir di masjid ini, anak-anak kita dan cucu-cucu kita sampai akhir nantinya Bapak dan Ibu. Diharapkan oleh Rasulullah harus berkumpul bersama beliau dalam jannahnya Allah. Sehingga Bapak dan Ibu, ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, berguncang seluruh arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad begitu mencintai kita semua. Bagaimana agar umat Nabi Muhammad masuk dan berkumpul dalam jannahnya Allah? Tentu diperlukan kunci pembuka surga itu, miftahul jannah. Inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita semua Bapak dan Ibu, yaitu salat 5 waktu yang baru saja kita laksanakan salat subuh di pagi hari ini. Yang semula Allah berikan 50 waktu, kemudian akhirnya sampai 5 waktu. 5 waktu saja Bapak dan Ibu. Masih banyak umat Nabi Muhammad yang belum melaksanakan salat ini secara sempurna. Bayangkan kalau salat ini 50 waktu, bagaimana kita akan mengerjakannya? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bapak dan Ibu. Pada pagi hari ini kita sedikit mengulas bagaimana salat itu. Yang pertama tadi kita telah sampaikan bahwa salat itu dijemput langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak sama dengan perintah yang lainnya melalui wahyu dari Allah Subhanahu. Tapi ini langsung dijemput dan dibawa kembali ke bumi untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai apa? Miftahul jannah, sebagai kunci pembuka pintu surga. Kalau umat Nabi Muhammad ingin masuk ke dalam surganya Allah, inilah kuncinya, yaitu salat 5 waktu yang kita kerjakan hari ini Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, salat juga merupakan mi'rajnya orang mukmin. As-salatu mi'rajul mukmin. Bapak dan Ibu, kalau Nabi Muhammad SAW mi'raj sampai ke langit yang ke-7, dan kita Allah sediakan salat 5 waktu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu sehari dan semalam. Walaupun kita semua sebagaimana kita sampaikan tadi, Bapak dan Ibu jemaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah, tidak cukup mungkin hanya 5 waktu. Mungkin juga telah melaksanakan salat duha, melaksanakan salat tahajud di malam hari, juga melaksanakan salat sunnah yang lainnya. Karena kita menginginkan lebih dari apa yang kita cita-citakan untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah secara minimalis, tapi kita beribadah kepada Allah secara sempurna dan paripurna, dan berharap hal-hal yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mi'rajnya kita, sebagai kunci pembuka pintu surga, kemudian salat juga adalah sebagai indikator bagi orang yang beriman. Untuk membedakan orang beriman dengan tidak beriman, inilah salat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Siapa orang yang beriman itu pada Ibu? Dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 ada indikator orang beriman. Yang pertama Bapak dan Ibu, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang apabila disebut Allah maka gemetar hatinya, tasiro darahnya. Ini indikator yang pertama. Bagaimana hubungan ini dengan sholat Bapak dan Ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang beriman akan gemetar hatinya, akan tasiro darahnya. Diajarkan oleh guru-guru kita dulu waktu kita sekolah atau kepada anak-anak kita yang di TPA, TPS. Ketika dibacakan Allahu Akbar oleh muazin, kita juga melafadzkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya semua orang tahu, benar semua orang sudah tahu itu. Bahkan anak dan cucu kita yang sekarang di SD, di TPA juga sudah tahu kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibaca juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi apakah hanya sekedar itu saja Bapak dan Ibu? Burung beo pun sekalipun juga ketika diperdengarkan Allahu Akbar, dia juga akan mengucapkan Allahu Akbar. Sama dengan anak-anak kita yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, kami juga sangat yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang hadir di rumah Allah ini, hari ini yang berkumpul di tempat ini adalah orang yang ketika Allahu Akbar itu dikumandangkan oleh muazzin di masjid-masjid dan musalla-musalla, tidak hanya sekedar melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi mengatakan kepada dirinya, ya benar Tuhan Allah yang besar, yang lain adalah kecil. Ketika kau mengatakan Tuhan Allah yang besar, yang lain kecil, semua yang lain itu tidak ada artinya. Yang kau turut adalah yang besar, yang kecil-kecil itu adalah kita tinggalkan. Sehingga hari ini kita masih duduk di tempat ini, kita tinggalkan kasur yang empuk, selimut yang panas kita tinggalkan untuk datang ke masjid ini. Kalaupun ada anak, kita tinggalkan. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu semua membenarkan Allahu Akbar itu bukan hanya sekedar menyahut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan bahkan sering hari ini kita skor rapat kita untuk mendengarkan azan. Kan itu yang sering kita dengarkan ketika pembicara sedang rapat. Kemudian setelah azan selesai, rapatnya dilanjutkan. Kan seperti itu Pak. Berarti siapa yang besar ketika itu? Yang besar adalah pimpinan rapat. Kalau Pak RW yang memimpin rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih juga berada di sana. Berarti Pak RW Akbar artinya. Kalau Pak Camat Akbar. Kalau Pak Wali Kota Akbar. Kalau Pak Gubernur Akbar. Bukan Allah yang Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi Bapak dan Ibu,
Ketika Allahu Akbar itu dikumandangkan, onde karjo belum selesai. Tahun dia Bapak. Karjo sedang tergantung. Kita bertanyakan, yang mana keimanan kita? Wajilat qulubuhum. Seorang buruh bangun yang memegang batu bata, buruh lepas batu batanya menimpa kakinya, sehingga benar dia berlari untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruh. Kita juga melihat di pasar-pasar Bapak dan Ibu. Saya kagum dengan pedagang-pedagang kita yang ada di pasar-pasar, di pasar raya, dimanapun pasar-pasar. Ketika azan itu dikumandangkan, mereka hanya menutup dengan kain ataupun mungkin bangku-bangku pintunya. Mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan salat. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau salat itu adalah sebagai panggilan Allah? Tentu orang yang beriman diuji dengan ini. Kalau dia tidak terpanggil, berarti bukan Allah yang besar adalah yang lain. Kemudian azan juga diikuti dengan asyhadu an la ilaha illallah adalah syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi azan bukan hanya untuk memanggil orang salat Bapak dan Ibu, tapi menyeleksi mana orang yang membesarkan Allah, mana orang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayyalas shalah, baru dipanggil hayyalas shalah. Kalau hanya sekedar untuk memanggil salat Bapak dan Ibu, ketika tadi pukul 4.48 atau 4.30 lah, cukup di masjid disampaikan, kaum muslimin dan muslimat di sekitar Masjid Nurul Iman, sekitar 20 menit lagi waktu subuh akan masuk, mari salat, mari salat, mari salat. Itu saja, cukup itu. Kalau hanya untuk memanggil salat, ya Pak, kan cukup itu saja. Tapi kenapa Allahu Akbar dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, mari salat. Wahai orang yang membesarkan Tuhan Allah, wahai orang yang bersyahadat, mari salat. Itu yang dipanggil untuk salat. Hayyal falah. Apa kata orang? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, hanya dengan izin Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin membayangkan kepada Ibu sekarang, bagaimana toleransi kita yang mungkin bisa kita lakukan. Ketika seorang dokter di rumah sakit sedang mengoperasi, kepada perut itu sudah ditoreh, kemudian dipanggil salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia tidak menjahit, itu orang ini akan meninggal. Mungkin itu toleransi yang mungkin bisa dilakukan. Atau mungkin kita berada di pinggir laut atau sungai, ketika ada orang yang mau tenggelam di situ, menggapai-gapaikan tangannya, kita berada di situ, panggilan salat datang, ini dulu yang kita tolong. Itu mungkin toleransi misalnya. Tapi kalau sekedar rapat, kalau sekedar memasak, kalau sekedar apapun yang kita kerjakan di sawah, di ladang, di toko, di semuanya, itu pas salat adalah karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alladzi, jadi wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat, ini yang kedua. Ini keterangan. Yang ketiga ada wala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat alladzina yuqimunas shalah, orang yang mendirikan salat. Dipanggil dia untuk salat, kemudian dia laksanakan salat, dia dirikan salat. Ketika saya salat tetap berdiri dalam dirinya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka itulah salat yang berdiri. Sama dengan Masjid Nurul Iman ini yang didirikan, selama ini kita tidak robohkan masjid ini, dia akan tetap tegak dan berdiri padanya. Begitu dengan salat yang baru saja kita lakukan, salat subuh yang baru saja kita lakukan, dia akan tetap tegak dan berdiri kecuali kita hancurkan dengan maksiat setelah selesai salat ini. Saya salat, kita maksiat. Saya salat, kita berbohong, kita menzalimi orang, kita mencuri, kita memfitnah orang. Berarti salat kita itu kita runtuhkan dan kita hancurkan, sama dengan meruntuhkan masjid yang telah berdiri ini. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itu salat sebagai indikator iman. Kemudian yang keempat, salat ini adalah perintah Allah. Langsung Allah perintahkan sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat. Tegas Bapak dan Ibu. Allah katakan, aku ini adalah Allah, kata. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang lain selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingat. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan salat, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak lepas dengan genggaman Allah Subhanahu wa taala adalah dengan salat. Bayangkan Bapak, 5 waktu sehari semalam kita lakukan. Berdiri terus subuh, zuhur, asar, maghrib. Hidup kita bertawaf dalam garis orbit yang ditetapkan oleh Allah dalam salat 5 waktu sehari semalam. Kalau kita keluar dari garis orbitnya, kita akan tergilas Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perintah Allah, zikrullah. Dirikan salat untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Zikrullah, zikir kepada Allah. Waktu kita berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat itu memang berdiri sepanjang hayat kita. Bapak dan Ibu, terakhir ingin kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua bahwa salat bukanlah utang Bapak dan Ibu. Bagaimana orang salat yang menganggap salat itu sebagai utang? Kalau membayar utang kadang-kadang kan asal terbayar dia Bapak dan Ibu. Alah saya utang mah. Kalau hanya sekedar pelepas utang, dibayangkan Bapak dan Ibu, kalau hanya sebatas kita melunasi hutang kita, bagaimana mutu? Utang asal saya utang lah jadi itu. Kita tidak akan pernah berlebih ketika hanya sebatas hutang. Tapi bagaimana menjadikan salat itu sebagai kebutuhan Bapak dan Ibu? Kita butuh dengan Allah. Kita butuh pertolongan Allah. Orang yang butuh Bapak dan Ibu, coba kita lihat kebutuhan kita yang lain dalam hidup kita. Ketika kita butuh makan Bapak dan Ibu, coba bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita butuh makanan, betapa kita mempersiapkan makanan yang enak untuk bisa kita konsumsi Bapak dan Ibu. Kita masak dengan bumbu yang enak. Bukan hanya sebatas untuk lepas utang makan, tidak. Tapi untuk menikmati makan yang enak, yang lezat, kita berusaha untuk membuatnya, memasaknya, membelinya. Kalaupun kita tidak sanggup untuk membuatnya, kita pergi ke tempat rumah-rumah makan yang enak-enak, yang bagus-bagus. Sehingga hari ini kita lihat kuliner kita luar biasa di mana-mana. Bisnis yang sangat menggiurkan adalah kuliner hari ini. Kenapa? Karena orang menginginkan makan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Karena ingin menikmati kehidupan ini. Karena dia butuh makan. Bayangkan Bapak dan Ibu untuk makan. Kalau makan itu menjadi kebutuhan. Bagaimana dengan rumah yang menjadi kebutuhan kita? Tidak cukup hanya untuk berlindung.
Kita bikin rumah, kamar, tempat tidur, sudah cukup bisa tidur di situ. Tidak cukup. Kita masih mau membuat seperti masjid ini saja, kita buat ada AC-nya, ada keindahannya, ada ornamen-ornamen dan semua, agar kita nyaman dan damai dalam rumah itu. Karena kita butuh rumah yang nyaman, rumah yang damai, yang tentram, yang menyenangkan semua penghuninya, yang memakai semua yang ada di dalamnya. Kebutuhan akan rumah. Ketika kita juga butuh akan pakaian. Kan tidak cukup asal menutup tubuh kita, menutup aurat kita. Kita memerlukan pakaian-pakaian yang bagus, yang indah, yang menyenangkan pandangan mata, yang sejuk kita pakai. Semua kita upayakan untuk mendapatkannya, Bapak dan Ibu. Itu pakaian, Bapak dan Ibu. Sekarang pertanyaannya, Bapak dan Ibu. Bayangkan kalau sholat ini menjadi kebutuhan kita, Bapak dan Ibu. Kalau salat ini menjadi kebutuhan kita, tentu kita akan mempersiapkan salat ini sebaik mungkin, sebagus mungkin, sekusuk mungkin, sesempurna mungkin. Betul tidak Bapak dan Ibu? Setuju tidak Bapak dan Ibu dengan apa yang saya lakukan ini? Ataukah kita cukup hanya sekedar utang saja salat ini Bapak dan Ibu? Saya sudah tidak. Rasanya tidak cukup. Kalau makanan saya kita cari yang enak, baju yang bagus, rumah juga yang bagus, kendaraan juga begitu. Masa salat kita hanya sekedar sudah cukuplah apa adanya? Bukan seperti itu. Jadikan salat ini kebutuhan sehingga kita mempersiapkan semaksimal mungkin untuk salat ini. Dan salat kita bukan menjadi salat yang minimalis. Kalau hanya sekedar utang, salat kita hanya sekedar minimalis saja. Tapi ketika menjadi kebutuhan kita akan maksimalkan dan optimalkan. Kenapa Bapak dan Ibu? Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang lain sarana kita dalam hidup kita untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ada salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hanya salat yang dilakukan dengan penuh kekhusyukan yang menjadi sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang lain. Itu berat kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan ini berat kata Allah. Illa 'alal khashi'in. Kecuali bagi orang yang khusyuk dalam salatnya. Siapa orang yang khusyuk itu Bapak dan Ibu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang merasa yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, Bapak dan Ibu. Itulah orang yang menjadikan salat ini adalah sarana untuk memohon pertolongan Allah. Ketika hanya sebagai utang Bapak dan Ibu, ini akan berbeda. Kalau menjadi sarana pertolongan, berarti menjadi kebutuhan kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau hamba mengabdi ya Allah dan memohon pertolongannya. Berapa kali kita baca setiap hari Bapak dan Ibu? Tidak cukup hanya menyatakan tolong aku ya Allah. Tidak cukup Bapak dan Ibu. Membudakkan diri dulu, menghambakan diri dulu kepada Allah. Bagaimana seorang hamba? Seorang hamba membuat menyenangkan tuannya, majikannya. Bagaimana saya hambanya Allah itu akan berbuat lebih maksimal untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana salat yang khusyuk itu Bapak dan Ibu? Tentu sama dengan yang tadi. Bagaimana persiapan kita untuk sholat? Bagaimana kita takbir ihram kita yang sempurna? Ketika kita mengatakan takbiratul ihram Bapak dan Ibu, tak ada lagi yang lain, hanya Allah yang kita tuju Bapak dan Ibu.
memahami apa yang kita baca substansinya, tahu siapa yang kita tuju Bapak dan Ibu dalam salat kita, terarah kita kemana tujuan kita, bukan hanya sebagai candu Bapak dan Ibu, bukan hanya sebagai rutinitas Bapak dan Ibu semua. Apa beda candu dengan kebutuhan Bapak dan Ibu? Kecanduan dengan kebutuhan berbeda Bapak dan Ibu. Kalau orang kecanduan dia tidak mengerti apa yang dia konsumsi. Orang kecanduan rokok dia tidak mengerti. Orang kecanduan narkoba dia tidak mengerti. Dia candu nama candu. Tapi ketika menjadi kebutuhan Bapak, dia mengerti mana yang dia kerjakan. Memahami maksud dan tujuan, sasaran yang ingin dia capai. Orang yang salat dengan khusyuk, dia merasa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bicara dengan Bapak dan Ibu. Saya bicara sekarang ini kan. Saya tahu apa yang mau saya bicarakan, yang saya sampaikan kepada Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu mendengar apa yang saya sampaikan sekarang. Sehingga Bapak dan Ibu mengangguk-angguk ketika Bapak dan Ibu paham dengan apa yang saya sampaikan. Ketika tadi kita sholat, kita juga bicara kepada Allah. Kita sampaikan kepadanya. Tapi tahukah Bapak dan Ibu semua apa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahwa apa yang kita sampaikan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu. Ketika tahu itu, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengantarkan kita kepada kekhusyukan salat kita, Bapak dan Ibu. Tapi ketika hanya kita mengalir dengan alam bawah sadar kita, ya sama saja dengan anak kecil yang menyanyikan lagu Bapak dan Ibu. Seorang anak umur 3 tahun yang menghafal lagu cinta Bapak dan Ibu, dia tidak mengerti dengan cinta. Anak-anak kecil yang menyanyikan lagu dangdut, lagu orang dewasa, dia tidak mengerti, tapi dia nyanyikan karena dia hafal. Lafaznya dia hafal, karena hafal dia. Telah berada dalam alam bawah sadar, dia keluar. Salat tidak cukup mengalir dari alam bawah sadar begitu saja Bapak Ibu, tapi dia keluar dari jiwa kita, curhatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan kesadaran. Bukan di bawah sadar, tapi dalam alam sadar kita salat itu. Tidak ngelamun. Tidak kemana-mana. Kita membaca juga pikiran kita entah kemana-mana. Kita bicara kepada Allah. Bayangkan kalau saya bicara hari ini, saya mendengar juga yang lain, kiri kanan saya juga tidak. Bapak dan Ibu yang disayang Allah, itulah berat kata Allah memohon pertolongan itu, kecuali bagi orang yang khusus. Alladzina yadhunnuna mulaqu rabbih wa annahum ilaihi raji'un. Dia merasa berjumpa dengan Allah, merasa bicara kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami juga sangat yakin Bapak dan Ibu yang hadir di rumah Allah ini menikmati keindahan bermunajat kepada Allah, curhatan kepada Allah dalam setiap salat yang kita lakukan. Mari kita tularkan kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita butuh Bapak dan Ibu, sehingga datang ke masjid ini karena kebutuhan kita Bapak dan Ibu. Indikator kekhusyukan salat Bapak dan Ibu adalah sejauh mana pengorbanan yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau ibu-ibu dan bapak salat di depan TV di rumah kita Bapak dan Ibu, ya dah Bu, salat maghrib ada sinetron yang diputar di depan TV, kita lakukan salat Allahu Akbar. Ketika iklan kita langsung takbir Allahu Akbar. Kita upayakan selesai salat ini pas iklannya habis, kita langsung lihat sinetronnya. Kan seperti itu. Khusyuk tidak Bapak? Ada enggak pengorbanannya? Enggak ada pengorbanannya sama sekali. Ada enggak orang salat seperti itu? Ada. Lihat TV, sinetron, iklan Allahu Akbar. Assalamualaikum. Habis sambung lagi sinetronnya. Tidak ada pengorbanan. Bapak dan Ibu, orang yang kembali dari Mekah Bapak dan Ibu, apakah dia pergi haji, pergi umrah? Ya Bapak, bercerita kepada kita. Di salat di Masjidil Haram itu sangat khusyuk awak. Salat di Masjid Nabawi itu betul-betul khusyuk awak. Ya Bu. Itu kan Pak Haji yang pernah. Ya Pak. Itu yang kita dengarkan cerita-cerita. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena perjuangan itu sampai ke tanah haram itu berat. Perjuangan dari segi finansialnya, dari segi kesehatannya, resikonya.
Kondisi alamnya yang berbeda dengan kita. Mereka datang ke sana hanya karena memenuhi panggilan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika lak. Hanya itu panggilan Allah yang dia tuju ke sana. Berat, tapi dia lakukan sehingga sampai di sana dia salatnya amat terasa begitu nikmat, begitu khusyuknya karena pengorbanannya yang besar. Bapak dan Ibu, di tengah orang tidur di tengah malam, di tengah orang berkaruah, di tengah kedinginan malam, kita bangun, mengambil air wudhu kita, kemudian kita salat. Pengorbanan Bapak dan Ibu adalah pengorbanan juga, pengorbanan karena kita harus berdiri di tengah malam sendirian, pengorbanan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat kita akan lebih khusyuk lagi. Tidak sulit memang kalau kita mau mengeksekusi ini. Salat di rumah dengan salat di masjid Nurul Iman pasti lebih khusyuk salatnya di sini Bapak dan Ibu. Karena kita datang berupaya, ada pengorbanannya juga untuk datang ke sini. Jadi saya menyimpulkan Bapak dan Ibu, semakin berat pengorbanan kita yang kita lakukan untuk melaksanakan, semakin khusyuk kita dalam salat kita. Itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada itu kesimpulan pertemuan kita pada pagi hari ini. Bagaimana agar masjid ini bisa ramai, bisa penuh di kala subuh, buat seluruh masyarakat di sekitar ini. Memang harus, pertama, harus teruji imannya. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau tidak, masjid tidak akan pernah penuh kepada Ibu. Kemudian, salat ini bukan hanya utang, tapi adalah kebutuhan. Bahkan yang kebutuhan itu, agar salat menjadi kebutuhan, harus ada pengorbanan. Pengorbanan yang bagaimana? Upaya kerja keras untuk bisa mencapai salat yang khusyuk. Apakah itu di tengah malam salat tahajud melatihnya, ataupun juga mungkin salat berjamaah di masjid yang harus kita lakukan dalam 5 waktu. Inilah indikatornya Bapak dan Ibu. Ketika salat subuh ini sudah sama dengan salat Jumat, inilah pertanda bahwa penduduk negeri ini telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya di mana namanya Masjid di Jogja, Jogokarian. Kalau saya ke Jogja, saya mampir di situ Pak. Itu memang luar biasa. Subuhnya ini sampai keluar tuh Pak, sampai ke teras-terasnya subuhnya. Itu di kota Jogja, kecil masjidnya, cuma ramai jemaahnya. Inilah yang kita mimpikan Bapak dan semua kita. Tapi kami juga yakin jemaah kita yang hadir hari ini akan mampu nanti untuk menularkan kenikmatan yang kita rasakan ketika kita salat di masjid ini, sehingga saudara-saudara kita yang lain juga tertarik untuk datang ke masjid ini. Banyak maaf dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.